Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Genaci, balik lagi di channel Ayu YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Oke, ketemu lagi nih sama Kak Sandra. Gimana kabarnya semuanya? Hopefully you guys are doing well. Nah, sekarang Kak Sandra mau bahas materi baru nih. Nah, materi apa itu, Kak? Materi kita kali ini adalah preposition of movement. Nah, preposition of movement ini sebenarnya apa sih, Kak? Preposition of movement itu biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu mengenai perpindahan kita dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namanya aja preposition of movement. Movement itu pergerakan. Ya, jadi preposition ini digunakan menjelaskan mengenai pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sendiri, preposition of movement itu udah banyak sekali. Oke, nah tapi jangan khawatir, Kak Sandra akan kupas satu persatu. Adik-adik sahabat garasi cukup menyimak aja videonya sampai akhir supaya paham semua materinya. Oke? Mari kita mulai aja. Preposition yang pertama adalah to. Nah, jadi preposition to ini paling sering digunakan menjelaskan tentang sebuah tujuan, tempat yang akan kita tuju. Nah, itu kemana? Itu menggunakan to. Misal nih, we are going to restaurant. We are going to restaurant. Berarti kita akan pergi ke restoran atau rumah makan. Kita akan pergi ke. Nah, jadi to ini maksudnya adalah kemana sih? Gitu ya. Jadi menuju ke suatu tempat kalau to. Lalu preposition yang selanjutnya itu ada into. Beda lagi dengan to yang tadi. Kalau yang to itu hanya menuju ke suatu tempat. Nah, kalau into itu biasanya dia digunakan untuk menuju ke suatu tempat yang lebih tertutup. Misal seperti gua, terus mobil. Nah, itu kan tempatnya tertutup. Atau ke sebuah aula, nah itu kan ruangannya tertutup. Nah, bisa pakai into. Jadi menuju ke tempat yang lebih tertutup, pakainya into. For example, we get into the car. We get into the car. Kita masuk ke dalam mobil. Nah, jadi kalau into digunakan ketika kita masuk ke suatu tempat yang lebih tertutup, pakainya adalah into. Nah, selanjutnya yaitu ada onto. Nah, jadi kalau onto ini adalah menjelaskan suatu objek atau kata benda yang pergerakannya tuh menuju ke permukaan suatu benda. Misal ya, please put the key onto the book. Jadi, tolong letakkan kuncinya di atas buku-buku. Nah, please put the key onto the book. Oke, misal contoh lain ada the cat jumps onto the roof. The cat jumps onto the roof. Kucingnya lompat di atas genting. Nah, itu adalah contoh suatu pergerakan benda di permukaan suatu benda. Jadi di atasnya suatu benda. Lalu preposition of movement selanjutnya ada across. Jadi across ini melintasi sesuatu sebelum kita ke tempat tujuan itu. Jadi kayak menyeberangi gitu, melintasi sesuatu. Namanya adalah across. For example, you have to walk across this street. You have to walk across this street. Jadi kamu harus menyeberangi jalan ini. You have to walk across this street. Jadi kamu harus menyeberangi jalan ini. Misal lagi ada the ship sails across the ocean. The ship sails across the ocean. Kapalnya gitu ya, berlayar menyeberangi lautan. Itu dia. Jadi across itu lebih ke menyeberangi. Nah, selanjutnya yaitu ada preposition of movement towards. Towards. Nah, kalau kita lihat ya towards ini sama seperti itu yang di awal tadi, menuju ke suatu tempat. Nah, bedanya towards, kalau towards ini berarti kita movingnya, menujunya tuh ke depan. Jadi maju gitu. Pergerakannya tuh dia ke depan. Nah, itu namanya adalah towards. Misalnya, the kids run towards the sea. The kids run towards the sea. Jadi, anak-anak berlarian menuju ke lautan. Jadi, kalau towards itu pergerakannya maju
gitu. Itu 2 words. Lalu selanjutnya yaitu ada around atau mengelilingi. For example, kalau misalnya dalam kalimat itu bisa jadi seperti ini. She walks around the park. She walks around the park. Jadi dia berjalan mengelilingi taman. She walks around the park. Jadi around itu mengitari gitu ya, berkeliling, mengitari. It's around. Selanjutnya yaitu ada up. Nah, up sendiri pasti udah sering terdengar telinga sahabat-sahabat Genachi kan ya. Nah, kalau up itu adalah naik gitu. Nah, for example dalam kalimat itu biasanya jadi seperti ini. We are going up to the hill. Nah, we are going up to the hill. Kita naik ke puncak. We are going up to the hill. Jadi ada going up, naik gitu ya. Nah, kalau misalnya ada up, lawan katanya sudah pasti ada down atau turun. Nah, up tadi naik, kalau down ya sudah pasti turun. Kita sudah sering juga kan ya mendengarkan kata-kata down ini. Misal di dalam kalimat itu bisa jadi seperti ini. We need to go down this road. Okay, we need to go down this road. Kita harus turun nih ke jalan ini. We need to go down this road. Oke, selanjutnya yaitu ada preposition of movement through. Nah, ini jarang sekali, bukan jarang ya, ini sebenarnya sering kita temuin ya, through. Cuman ya melihat tulisannya aja kadang sudah susah. Apa sih through ini sebenarnya? Nah, through digunakan untuk pergerakan yang dia harus melewati sesuatu. Nah, jadi dia tuh seperti dilewatin gitu, through. Misal, Kak Sandra langsung aja ya ke contoh biar nggak bingung. Through itu bisa di dalam kalimat seperti ini. We cannot walk through this way. We cannot walk through this way. Kita tidak bisa melewati jalan ini. Selanjutnya yaitu ada pass. Nah, pass ini mirip-mirip seperti through. Kalau through itu kita cuma lewat aja kan ya, tapi dilewati gitu maksudnya through, melewati jalan itu. Nah, tapi kalau misalnya pass ini kita cuma lewat aja, tapi kita tidak masuk ke tempat itu. Misalnya, my friend walked past my house yesterday. My friend walked past my house yesterday. Temanku kemarin lewat depan rumahku. Jadi cuma lewat aja, dia nggak sampai ya melewati di dalamnya gitu. Beda sama through. Kalau through itu kita lewat di dalamnya situ. Oke, next one ada out of. Nah, kalau out of ini sebenarnya menjelaskan mengenai suatu pergerakan dari sebuah tempat yang tertutup ke tempat yang terbuka. Nah, ini namanya out of. For example, I got out of the car. Maksudnya adalah aku keluar dari mobil. Kan mobil tempat yang tertutup. Nah, keluar, nah itu ke tempat yang terbuka, dia pakainya out of. So, I got out of the car. Aku keluar dari mobil. Oke, selanjutnya yaitu ada over. Ini yang terakhir ya. Nah, yang over ini adalah preposition yang menjelaskan suatu pergerakan yang dia itu melewati di atasnya. Oke, so over. Jadi lewat di atasnya. Misal, for example, di dalam kalimat itu bisa seperti ini. A bird flew over my head. Nah, itu adalah contohnya, ada burung yang terbang di atas kepalaku. Nah, itu pakai over my head, jadi di atas kepala. Oke, itu tadi adalah video preposition of movement. Kalau misalnya sahabat-sahabat Genachi ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Kalau materi yang mana sih yang belum jelas gitu ya. Oke, nah ini Kak Sandra ada quiz. Coba dijawab aja pertanyaan ini. Kira-kira pakai preposition of movement yang mana ya? Kalau sudah tahu jawabannya boleh banget ditulis di kolom komentar. Kak Sandra tunggu karena Kak Sandra bakal cek komentar kalian. Oke? Buat teman-teman sahabat Genachi, thank you so much for watching this video sampai akhir. Jangan lupa kasih like dan share this video to your friends biar mereka juga nggak ketinggalan materi dari Kak Sandra kali ini. Oke? Thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di next video ya. Bye bye. Assalamualaikum.